Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas analisis lingkungan bisnis A. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Next. Baik, yang pertama ada Audina Farah dengan nomor NPM 098. Yang kedua, Adistia Pramudiana dengan nomor NPM 106. Yang ketiga, Tara Diva Disti dengan nomor NPM 124. Yang keempat, Ilham Fitri Nuril Huda dengan nomor NPM 224. Dan yang terakhir ada Faris Ramadan dengan nomor NPM 176. Next. Definisi KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas KPPU. Tugas KPPU yaitu yang pertama yaitu melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua yaitu melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau kegiatan pelaku dan atau tindakan pelaku usaha. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi yang dominan. Yang terakhir yaitu mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. Berikut adalah beberapa teori KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha. Yang pertama yaitu teori kewenangan. Teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Yang kedua yaitu peran. Teori peran adalah suatu tugas yang diemban oleh seseorang, sekelompok orang atau lembaga-lembaga KPPU dalam penyelesaian masalah yang muncul pada masyarakat. Yang ketiga yaitu teori keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu yang lainnya. Next. Ada kewenangan KPPU dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama ada menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dengan dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan yang keenam, memanggil dan menghadirkan saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran. Yang ketujuh, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi. 8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang. Yang ke-9,
mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. Yang ke-10, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Dan yang terakhir, memberitahukan putusan komisi usaha tidak sehat. Kendala-kendala KPPU. 1. Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah. Sehingga KPPU seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung. Kedua, walaupun KPPU berwenang untuk menggali pelaku usaha atau saksi, tapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka. Yang terakhir, kurangnya sosialisasi informasi mengenai kewenangan KPPU dalam penganaan perkara persaingan usaha kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha, mengakibatkan masyarakat kaget ketika harus berurusan dengan KPPU. Perbandingan kewenangan KPPU dengan lembaga sejenisnya di negara common law system. KPPU tidak mempunyai wewenang melakukan penggeledahan mandiri. Yang kedua, dalam menjalankan perannya, KPPU belum terjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah, sehingga sering kesulitan mendapat data dan informasi tambahan. FTC atau Federal Perdagangan, ACCC, instansi konsumen yang ada di Australia, memiliki wewenang mandiri melakukan penggeledahan. Dalam menjalankan perannya, dibantu penuh oleh pemerintah dan masyarakat dengan mendapat informasi yang jelas terkait perkara persaingan usaha. Kesimpulan, untuk meningkatkan kinerja kerja serta mengoptimalisasikan kewenangan KPPU, maka perlu kiranya dilakukan perbaikan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. Perbaikan yang diatur yaitu mengenai kewenangan penggeledahan. Perlu diatur pula mengenai pemisahan kewenangan untuk mempertegas ranah penanganan perkara, mempertegas ruang lingkup penanganan perkara, dan membentuk lembaga khusus banding penanganan perkara persaingan usaha agar ranah hukum penanganan perkaranya pun menjadi lebih jelas. KPPU harus menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah agar mudah mendapat bukti tambahan yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.